kita lanjutkan lagi untuk part 2 kita tentang ikatan kimia. Di ikatan kimia ada sekitar 15 soal, ya kan? Di sini ada Ibu sediakan semacam ringkasan ya untuk ikatan kimia. Jadi untuk mengingat lagi, nah, ikatan kimia itu mengikuti aturan oktet dan aturan duplet. Aturan oktet itu adalah memiliki 8 elektron valensi. Terus kalau aturan duplet itu 2 elektron valensi saja sudah stabil, dan untuk yang duplet ini hanya berlaku untuk H dan He saja. Kemudian dalam ikatan kimia ini terdiri dari ikatan ion. Di sini ada ikatan ion, dan ikatan ion itu pembentukannya itu adalah ion logam ditambah dengan ion non logam. Nah, kalau untuk sifat fisisnya itu pertama memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi, larut dalam air, dan konduktor listrik. Kemudian kalau ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terbentuk dari ion non logam dan ion non logam. Dua-duanya non logam. Caranya adalah dengan cara sharing elektron. Kalau ikatan ion tadi adalah serah terima elektron, kalau di ikatan kovalen itu adalah sharing. Ya, kemudian di ikatan kovalen sendiri ada rangkap 2. Kemudian ada rangkap 3 dan ada ikatan tunggal. Kemudian ada juga ikatan kovalen koordinasi. Kovalen koordinasi itu adalah ikatan kovalen yang elektronnya berasal dari salah satu unsurnya saja. Satu lagi ikatan logam. Kalau ikatan logam itu adalah ikatan yang terbentuk dari logam plus logam. Ikatan logam dan ikatan logam. Jadi dua-duanya logam gitu ya. Dan biasanya kalau ikatan logam ini reaksinya itu dia bisa dikatakan reaksi fisika ya, karena dia tidak membentuk jenis baru. Jadi misalnya ikatan logam, ikatan emas, jadi partikel-partikel emas, atom-atom emas itu bersatu membentuk satu lembaran emas gitu deh, tetap emas jadinya. Nah, kita lanjutkan lagi ya untuk nomor 12. Yang pertama nih, diberikan suatu pernyataan mengenai alasan suatu unsur membentuk ikatan kimia. Peserta didik menentukan dengan jelas dengan tepat alasan yang paling sesuai. Oke, alasan yang paling sesuai untuk terbentuknya ikatan kimia itu apa ya? Coba kita lihat di sini. Alasan paling tepat menjelaskan mengapa unsur-unsur gas mulia cenderung membentuk ikatan kimia adalah, ya udah jelas, karena pada pembentukan ikatan kimia kita butuh elektron yang stabil. Nah, ini dia, sangat stabil. Yang stabil itu memenuhi aturan oktet dan duplet. Nah, idealnya elektron stabil ini dimiliki oleh golongan 8A. Kenapa? Karena golongan 8A itu memiliki elektron valensi 8, kecuali He. Kalau He elektron valensinya 2. Gitu. Lanjut lagi. Yang nomor 13 itu diberikan data 5 unsur. Kemudian kalian diminta untuk menentukan konfigurasi senyawa yang paling stabil dari kelimanya. Sudah dikatakan tadi, senyawa yang paling stabil itu yang memiliki elektron valensi atau elektron terluar oktet atau duplet. Oke. Yang duplet itu 2 elektron valensi. Yang oktet itu 8 elektron valensi. Berarti P stabil dan S stabil. Jawabannya adalah P dan S. Selesai. Nah, di sini Ibu tambahkan tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur itu untuk supaya kalian tahu mana-mana saja yang termasuk logam dan mana-mana saja yang termasuk non logam. Oke, di sini dikasih tahu yang warnanya hijau gini, logam alkali. Ini logam alkali golongan 1A. Terus kemudian logam alkali tanah golongan 2A. Kemudian ada logam transisi, itu warnanya ungu yang ini. Kemudian ada logam post transisi, itu yang ini. Ada yang metaloid atau semilogam. Yang warnanya kuning-kuning ini metaloid semilogam ya. Ini daerah ini. Nggak apa jelas seperti ini ya. Ini membatasi antara logam dan non logam. Berarti sebelah sana semuanya logam kecuali H, dan sebelah sini semuanya non logam. Yang di tengah-tengah ini dia semi logam. Dia bisa memiliki sifat logam dan memiliki sifat non logam gitu. Oke, tadi untuk membentuk ikatan ion butuh logam plus non logam. Kita identifikasi untuk Li. Li itu golongan 1A. Di sini dia Li, berarti logam. C, golongan 4A, warnanya dia biru nih, non logam ya. Non logam. F itu non logam. Na di sini. Ini C tadi, F ya. Na itu logam, Mg juga logam. Cl itu non logam. Pasangan yang mungkin membentuk ikatan ion itu adalah logam plus non logam, bisa Li dan C ya. Bisa Li dan Cl, bisa Li
dan F, bisa Na dan C, bisa Na dan F, bisa Na dan Cl, bisa Mg dan C, bisa Mg dan F, bisa Mg dan Cl. Nah, ini secara teorinya seperti itu. Tapi nanti pembentukan ikatan ionnya itu senyawanya seperti apa, itu nanti kita bahas nextnya ya. Tuh. Oke, yang nomor 14 sudah. Nomor 15 itu di sini dikatakan bahwa diberikan satu kelompok senyawa, kemudian menentukan dengan tepat kelompok senyawa yang seluruhnya berikatan ion, semuanya yang ion. Oke, kita bedah satu-satu untuk yang nomor 15. Boleh dicek di tabel periodiknya ya. Kalau Ibu di sini kayak agak maju mundur, tapi tadi sudah ada beberapa yang kita lihat. Untuk Na tadi kan logam ya. Kemudian Cl itu non logam, Mg itu logam, Cl itu non logam, Al itu dia semi logam, itu dia logam, Cl itu non logam. Seharusnya ini seluruhnya adalah ion ya, tapi perlu kita ingat Al itu semi logam. Kalau nggak ada pilihan lain berarti jawabannya A. H itu tadi non logam, Cl non logam. Kalau non logam itu sudah pasti ada yang kovalen. C non logam, O juga non logam, itu juga kovalen. Ini juga non logam, C non logam, H juga non logam, jadinya juga kovalen. Berarti yang semuanya ion yang ini, yang A, yang NaCl ditambah dan MgCl2 dan AlCl3, itu yang semua kelompoknya adalah ion. Berikutnya yang nomor 16. Oke, sekarang kita punya nomor atom 8. Nomor atom 8 itu kalau kita bikin konfigurasinya 2, 8, 1. Berarti elektron valensinya 1. Kalau 17 itu 2 dan 7. Berarti satu elektron ini diberikan kepada yang 7 elektron. Sehingga terjadi serah terima elektron. Kalau terjadi serah terima elektron, itu namanya adalah ikatan ion. Dan kalau kita cek untuk elektron valensi 1, itu kan golongan 1A ya. Golongan 1A tadi kita udah tahu dia unsur logam. Kalau 7 berarti golongan 7A. Tuh, tadi kita juga sudah tahu dia non logam. Logam dan non logam juga ion. Jadi jenis senyawa yang paling mungkin karena tidak ada yang digandakan, maksudnya cuman dia melepaskan X melepaskan satu elektron dan Y menerima satu elektron. Jadi jenis senyawanya adalah XY. XY dan ikatannya adalah ikatan ion. Gitu. Nah, kalau seandainya kita ganti misalkan X-nya itu dia elektron valensinya 2. Misal X-nya jadinya 12 deh misalnya. Jadi kan 2, 8, 2. Terus Y-nya itu jadinya tetap 17 misalnya. 2, 8, 7. Nah, untuk mencapai kestabilan kan 7 ini hanya butuh ditambah 1. Sedangkan dia punya 2 yang dilepaskan. Berarti dia butuh 1 Y lagi. 1 Y lagi supaya bisa melepaskan 2 elektron. Nih jadinya satunya ke sini, satunya ke sini. Tambah 1 elektron. Berarti X-nya 1, Y-nya 2. Nanti jadinya XY2. Ikatannya apa? Ikatannya ion gitu. Lanjut. Nomor 17 diberikan data senyawa kovalen. Kalian diminta untuk melihat yang tidak memenuhi kaidah oktet yang mana. Oke, untuk yang tidak memenuhi kaidah oktet itu berarti kita harus masuk ke ikatan Lewis ya. Untuk A, CH4, C-nya 1. Dia kan golongan 4A ya, berarti ada 4 elektronnya. Kemudian ada H. Itu punya 1 juga. Jadi di sini ya 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi di sini ada C-nya pas 8 mengikuti aturan oktet dan H-nya 2 masing-masing. Sudah mengikuti aturan duplet, aman. NH3N golongan 5. Berarti N itu ada 5 elektron valensinya. H-nya ada 3. Ini membentuk ikatan. Kalau H duplet saja cukup. Kalau N itu butuh oktet 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aman ya. Kemudian B, F3. B itu golongan 3A. Berarti elektron valensinya cuma 3. 1, 2, 3. Sedangkan F itu golongan 7A. Elektron valensinya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ke sini. Nah, untuk yang si F udah pas 8. Tapi untuk B-nya kurang dari 8, jadi 6 cuman. Nah, kalau 6 kan kurang 2 lagi ya, berarti dia tidak mengikuti kaidah senyawa oktet. Karena kalau senyawa oktet butuh 8 elektron, sedangkan si B-nya itu cuma 6 elektron. Jadi untuk BF3 tidak mengikuti kaidah oktet. Nomor 18. Diberikan data
nomor atom beserta beberapa unsur. Kemudian peserta didik dapat menentukan dengan tepat senyawa yang membentuk ikatan kovalen rangkap 2. Oke, untuk kovalen rangkap 2 ini sudah bisa lah ya. Kalau C itu kita punya 6, berarti konfigurasinya 2 dan 4. N itu konfigurasinya kan C6 tadi, N7 konfigurasinya 2 dan 5. Kalau O itu 8, konfigurasinya 2 dan 6. Kalau S itu 16, konfigurasinya 2, 8, 6. Nah, yang kita perhatikan hanya di elektron valensinya aja untuk membentuk senyawa Lewis dan untuk menentukan ikatannya jenis apa. Oke, kita coba N2 ya. N2, N-nya salah satunya, N itu kan tadi 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Satunya lagi 5 juga, 1, 2, 3, 4, 5. Supaya 5 ini menjadi 8, kita tambahkan 1, jadi 6. Kurang ya, berarti kita hapus yang di sini, pindahin. Kemudian hapus yang di sini, pindahin ke sini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, masih kurang. Hapus yang satu di sini. Hapus juga yang ini. Udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 8. Ini juga 8. Tapi N2 itu ikatannya rangkap 3. Yang ditanya adalah ikatan kovalen rangkap 2. Oke, bukan ya, bukan ini. Coba O. O itu 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O satunya lagi sama juga. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Supaya 6 ini menjadi 8, kita tambahkan 2. Tambahin 2, tambahin 2. Nah, ini sudah pas 8 elektron. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga sama 8 elektron. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sudah pas mengikuti aturan oktet dan dia memiliki ikatan rangkap 2. Rangkap 2. Nah, berarti jawabannya adalah O2. Sudah. Nah, berikutnya ada materi lagi. Materinya terkait dengan ikatan polar dan non-polar ya. Di dalam tabel ini sudah diberitahu bahwa ada ikatan yang bersifat polar. Polar itu perlu diingat, polar itu berasal dari kata bahasa Inggris ya, yang artinya kutub. Artinya dia memiliki kutub elektron. Berarti kalau seperti itu pembagian elektronnya tentu tidak merata. Ada bagian yang menjadi kutub positif, elektronnya sedikit. Ada bagian yang menjadi kutub negatif, yang elektronnya banyak, gitu ya. Nah, sedangkan kalau ikatannya non polar, maka pembagiannya harus merata supaya tidak terbentuk kutub. Kalau ke elektronegatifan itu kan beda negatif ya, beda negativitasnya. Jadi ke elektronegatifan itu tuh tentu mempengaruhi si elektron tadi ya. Jadi kalau misalkan jumlah elektronnya sama, maka tidak ada beda ke elektronegatifannya. Jadi dia dikatakan non polar. Kalau jumlah elektronnya beda, itu baru dikatakan memiliki ikatan polar dengan ke elektronegatifan yang berbeda. Terus kemudian tadi ada kutub ya. Kalau di sini ada kutub positif dan ada kutub negatif. Kalau ikatan nonpolar tidak ada kutub. Contohnya apa? HCl. Oke. Manakah yang dari senyawa kovalen berikut yang sifatnya nonpolar? Nah, perlu kita gambarkan. Untuk H2O, kita gambarin ya. Pusatnya O. Kemudian di sini ada H. Maka ini disebut dengan kutub negatif. Yang ini kutub positif. Ini kutub positif. Kalau ada kutub-kutubnya berarti dia polar. Kalau NH3, N H-nya 3. Tuing. Hanya 3. Ini adalah kutub negatif karena banyak elektronnya. Ini kutub positif, kutub positif, kutub positif. Ini polar. Untuk CH4, C-nya 1, hanya 4. Nggak ada elektronnya sama sekali, ya kan? Terus kemudian tersebarnya juga merata, semuanya positif, tersebarnya semuanya ke arah yang sama, nggak ada elektronnya sama sekali. Jadi dikatakan non polar. Kalau HCl hanya 1, Cl-nya itu 7. Udah dipakai berikatan 1, jadi sisanya 6. Ini satu lagi kutub negatif, ini kutub positif. Jadi ini adalah polar. Maka yang mana yang non polar? Ya non polar CH4. Sama seperti yang di sini, ini non polar CH4. Gitu. Bilangan kuantum. Ya, bilangan kuantum ini kayaknya kelas 10 kemarin udah pernah diajarin sih bilangan kuantum seharusnya. Jadi, untuk bilangan kuantum itu ada 4. Ada bilangan kuantum utama. Nah, bilangan kuantum utama itu menyatakan tingkat energi atau nomor kulit. Jadi dilihat kulitnya ada berapa. Jadi itu pakai N-nya. Kemudian di sini ada azimut. Nah, sekarang kan kulit itu kan kalau kalian masih ingat ada konfigurasi yang 1S2, 2S2, 2P6. Itu kan ada berarti
subkulitnya atau suborbitalnya kita punya S, punya P, punya D, dan punya F, ya kan? Nah, untuk nilai azimut, S itu sama dengan 0, P itu sama dengan 1, D itu sama dengan 2, F itu sama dengan 3. Supaya gampangnya gimana? Gini, saya bikinkan semacam ilustrasi berupa kamar-kamar aja ya. Jadi kalau S itu begini bentuknya, 1 kamar. Kalau P itu 3 kamar. Kalau D itu 5 kamar. Kalau F itu ada 7 kamarnya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Jadi kita bisa memberikan nomor kamarnya dimulai dari 0. Ini nomornya nomor 0. Di tengah ya mulai nomornya ya, nomor 0, nomor -1, nomor +1. Jadi nomor maksimalnya tuh 1 kalau untuk yang P, ini yang S. Kalau yang D berarti 0 di tengah. Kemudian di sini -1, ini -2, +1 dan +2. Jadi yang ini yang D. Kalau yang F itu 0, -1, -2, -3, +1, +2, makanya dia di sini azimutnya itu maksimal 3. Nah, ini juga berkaitan sama magnetik. Jadi magnetik itu kayak nomor-nomor per unit kamarnya itu ya di sini. Jadi ada kalau S itu 0, kalau P itu -1, 0, +1, D itu -2, -1, 0, +1, +2. Yang ini ya sama persis dengan yang di sini. Nah, kemudian untuk spin itu adalah pengisian elektron. Jadi aturannya kalau mengisi elektron di dalam bilik suborbital ini, dia kan harus menghadap dulu ke atas semua. Menghadap ke atas semua gini sampai habis, baru ke bawah. Nah, jadi kalau misalnya nilainya itu elektronnya menghadap ke atas, nilainya +0,5. Kalau menghadap ke bawah nilainya -0,5. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Oke, berarti kita punya ada keempat bilangan kuantumnya. Jadi N-nya 3, otomatis depannya pasti 3. Kemudian L-nya 1. Oke, nyontek dulu nggak apa-apa, L-nya 1. L-nya 1 berarti dia P, ya. L-nya 1 P. Baik, 3 P. Oke, kalau P itu kamarnya 3 tadi. 0, -1, +1. M-nya di -1. Berarti nanti dia elektron terakhirnya ada di bilik ini, di bilik sebelah sini. Tapi S-nya -0,5, berarti S-nya harus bentuknya menghadap ke bawah. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya, menghadap ke bawah berarti jumlah elektronnya ada 4. 3P4, berarti 3P4 itu nomor atomnya berapa? Oke, diurut aja berarti. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Oke, tambahin yuk. Nih 2, tambahin dengan 8, 10, tambahin dengan 2 tambah 4. Jadi total elektronnya adalah 16. Nambahinnya yang mana Bu yang ditambahin? Nih yang di sini. Yang di atas ini. Karena elektronnya ditulisnya di atas ini ya. Nih. Jadi jawabannya B gitu. Nah, coba untuk nomor atom 17. Berarti nomor atom 17 itu mirip-mirip dengan yang di atas ya. Tapi saya akan coba pandu dari awal. Nomor atom 17 berarti misalkan nomor atom 17 itu kita bikin 1S2, 2S2, 2P6, ini baru 10 ya. S2, 3, 2 tambah 2 tambah 6, 10, 2 tambah 5, 7. Berarti 17 totalnya. Sehingga si 3P5 ini merupakan suborbital yang terakhir yang bisa kita cek bilangan kuantumnya. Oke, N-nya 3 karena kulitnya 3. Kalau P, L-nya berapa? Tadi P, L-nya sama dengan 1. Lihat di mana Bu? Di sini. P, L-nya 1 ya. Terus setelah itu diapain Bu? Dibikinkan lah, karena kan P itu kamarnya 3, bikinlah kamar 3. Terus kita buat nomornya 0, -1, +1. Elektronnya ada 5 ya, masukin ke dalamnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aturan memasukkan elektron harus ngadep ke atas semua dulu baru ke bawah. Oke, sehingga diperoleh nilai M-nya M-nya adalah tempat elektron terakhir ya. Elektron terakhirnya kan di sini nih. Maka M-nya sama dengan nomor kamarnya 0. Terus karena elektronnya menghadap ke bawah, maka S-nya sama dengan -0,5. Oke, kita tunjukin di sini. N-nya 3 semua. Oke. L-nya tadi 1, berarti yang L-nya 0 enggak. M-nya tadi 0. M-nya 0 ya. M-nya 0 berarti yang -1 enggak, yang +1 enggak. Terus S-nya tadi -0,5. Berarti yang +0,5 enggak. Berarti yang jawabannya benar adalah yang B. Gitu. Oke, lanjut lagi nomor 22. Nomor 22 itu tentang struktur Lewis ya.
struktur Lewis fluor di mana dia memiliki 9 elektron. 9. Di sini ada 2 dan 7, berarti elektron valensinya 7. Maka kalian harus bikin 7 elektron di sekeliling F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah. F dengan 7 titik di sekelilingnya. Nih dia, gampang. Lanjut lagi. Sekarang ini kan yang nomor 22 itu kan tentang atom ya, atau tentang unsur. Kalau nomor 23 itu bagaimana si unsur atau atom tersebut membentuk senyawa. Tapi kalian harus gambarkan secara Lewisnya. Oke. Ada C, ada O, ada CNO. Oke. Kita bikin C-nya 6. C6 berarti konfigurasi elektronnya 2, 4. Kalau O itu ada 8 berarti 2, 6. Oke, supaya kita bisa buat, kita bikin dulu C-nya itu di tengah. Terserah sih C atau O-nya di tengah, tapi biasanya C di tengah ya. C4, 1, 2, 3, 4. Kemudian kasih O di sini 1. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya dia ya. O itu 6. Nah, kalau mau menjadi 8 O-nya harus mengikat 1 elektron di sini, tapi masih kurang, masih 7. Berarti kita pindahin elektron yang di sini dengan yang ini. Berarti berikatan 2. Nah, O yang di sini sudah pas 8 nih. Sedangkan C-nya masih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih kurang. Oke, berarti kita ambil O lagi 1 karena di sini nggak disebutin O-nya boleh berapa banyak. Ya, saya bikin CO2 aja. O-nya 1 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Supaya jadi 8 tambahin 1 dan tambahin 1 lagi di sini. Oke, ini 8 ya. Jadi O-nya sudah 8 kanan kiri, sedangkan C-nya sudah 8 juga. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, dah seperti ini dia bentuknya untuk struktur Lewis CO2. Nanti mungkin beda ya, entah itu bisa jadi C dengan Cl, bisa jadi P dengan Cl, bisa jadi P dengan F, bisa jadi macam-macam lah, jadi beda-beda. Tapi yang harus kalian ketahui ininya, cara pembentukannya. Lanjut lagi. Nah, di sini ada teori domain elektron. Teori domain elektron itu bentuk-bentuknya ya. Kalau linear, kalau lurus aja itu bentuknya linear. Rumusnya AX2. Ini kemarin udah Ibu ajarin sih, kita pakai molimod kemarin. Ini ada segitiga planar, rumusnya AX3. Ya, silahkan dipelajari dan dibaca ya. Ini sedikit hafalan, tapi kayaknya nggak akan ini keluar semua. Kalian perlu tahu aja konsepnya aja sih. Oke, kita coba lihat untuk yang di sini. NH3 mempunyai trigonal, piramida trigonal. Salah satu pernyataan yang tepat adalah hybridisasinya gimana. Baik, untuk NH3 kita bisa tulis di sini NH3. N-nya itu kan tadi 7 ya, N7, H itu 1. Berarti kalau N7 itu 25, berarti ada 5 elektron valensinya di N. Ini saya hapus aja dulu. N-nya itu ada 1, 2, H-nya ada 3. Nah, bentuknya itu seperti kalau NH3 itu bentuknya dia, tadi udah dikasih tahu sih di dalam sini, piramida trigonal. Ya, segitiga piramida atau piramida trigonal seperti ini bentuknya. Jadi di sini gedenya yang bulat, terus habis itu ada 3 ikatan gitu. Jadi ada satu pasang elektron bebas, memiliki satu pasang elektron bebas benar, satu pasang elektron bebas benar, 2 pasang tidak, satu pasang elektron bebas benar. Berarti yang C udah jelas salah. Nah, tinggal kita cari hibridisasinya. Sebenarnya hibridisasi ini nggak akan muncul di soal ujian sih, tapi ya udahlah Ibu ajarin sekalian, nggak apa-apa lah ya. Nah, untuk N sendiri, kalau misalnya kita bikin konfigurasi pakai SPDF, maka N itu kan 7 tadi kan. Jadi 1S2, 2S2, 2P3. Nah, berarti yang di sini P3, ada P-nya 3. Ada P-nya 3. 1, 2, 3. Ada 3 elektron di P. Gitu kan? Nah, sedangkan H-nya kayak yang di kulit kedua ya, ini 2P. Kemudian S-nya di sini 2S penuh ya udah. Karena elektronnya 2. Kemudian ada 3 hidrogen. 3 hidrogennya itu pindah ke sini. Masing-masing mengisi ini. 1, 2, 3. Jadinya kita punya ikatan S-nya 1 penuh, P-nya 3. Ada 3 yang diisi. Jadi ada hibridisasi sp3. Maka jawabannya adalah yang B. Gitu. Lanjut lagi. Tipe untuk BeCl2. Oke, Be itu golongan 2A. Ya, Be golongan 2A. Maka kita tuliskan Be itu ada 2 elektron valensinya. Untuk Cl ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, otomatis dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya, nggak bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Dan dia juga tidak mengikuti aturan oktet, karena yang di BE cuma ada 4. Berarti dia cuma bisa membentuk lurus aja. Lurus itu apa? Linear. Nah. Oke. Terakhir, nomor 26. Tentang ikatan hidrogen. Ingat ya, ikatan hidrogen kemarin Ibu sudah pernah ajarin kayaknya waktu kelas 10. Tapi nggak tahu ya, kalau yang di kelas 10 yang nggak sama Ibu nggak tahu. Coba untuk ikatan hidrogen itu adalah rumusnya handphone ya. Oke, untuk ikatan hidrogen itu dia berikatan dengan H dengan 3 unsur lain, yaitu H dengan F, H dengan O, dan H dengan N. Bisa disingkat handphone ya. Dari keempat ini kita coba lihat apakah ada yang memiliki ikatan hidrogen. Kalau CH4 itu tidak ada. Kalau NH3, N dengan H ada. H2O, H dengan O ada. H dengan F, HF ada. Maka yang memiliki ikatan hidrogen ada 3 ini. Kalau kita perhatikan suhunya itu lebih tinggi dibandingkan yang tidak memiliki ikatan hidrogen. Ini minus banget ya. Jadi lebih tinggi dari ketiganya. Oke, mana jawaban yang tepat? Coba, ikatan hidrogen hanya terjadi pada senyawa yang mengandung atom oksigen. Enggak. Ikatan hidrogen terjadi pada H2O lebih lemah dibanding yang terjadi pada NH3. Ini salah ya, karena H2O itu bisa dilihat suhunya lebih tinggi dibanding NH3. Jadi salah. Terus ikatan hidrogen menyebabkan titik didih senyawa lebih tinggi. Iya benar. Terus semua senyawa yang mengandung atom hidrogen dapat membentuk ikatan hidrogen. Tidak, buktinya yang CH4 enggak. Gitu, sudah selesai. Untuk yang part 2 terkait dengan ikatan kimia sudah selesai. Next kita lanjut lagi untuk yang part 3. Oke, sabar ya. Dadah.